Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Lose Shumei dan Lose Vena. Lose Shumei, apa kabarnya? baik. Aduh, kangen sekali Iya, loh. ini pertama kali kita ketemu ya, Ya. Lose. Adik-adik pasti kangen juga dong sama Lose Vena dan Lose Shumei ya. Tapi tau gak sih Lose, di minggu-minggu kita di rumah ini, kita itu ibadahnya di rumah. Disiplin Tapi gak sih kan Lose? Tapi kan kita kan kalau di rumah gak ada yang lihat loh, kita kan bisa. Meskipun nggak ada yang lihat, Tuhan lihat loh. Iya. Dan kita tahu bahwa kasih Tuhan itu sangat nyata dalam kehidupan kita. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Kita nyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Semua dengan sikap hati yang hormat kepada Tuhan ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari,
setiap kebaikan yang kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini Engkau sudah memberikan kami kesehatan, memberikan kami perlindungan, dan memberkati kami semua. Saat ini kami datang ke hadirat Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati hati kami ya Tuhan, buat kami menjadi siap mendengarkan dan memuji nama-Mu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, kami serahkan ibadah anak pada hari ini di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Rasa Syume, tau gak minggu ini Rasa Fena ngerasa kasih Tuhan itu semakin bertambah dalam hidup Rasa Fena loh. Rasa Syume juga ngerasa begitu lah Sufena. Rasa Fena ngomong-ngomong ada lagunya kan? Oh iya, ada Adik-adik lagunya. ingat nggak lagunya yang mana itu? Bertambah-tambah dalamnya. Kita pakai gerakan ya. Oke. Semangat ya yang di rumah. Ayo semua berdiri ya. Semua berdiri. Bertambah-tambah dalamnya. Siap semua? Siap ya. Tepuk tangannya. Bertambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalam. Bertambah-tambah lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamnya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Bertambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Oke, Udah capek? Belum sih? belum lah, kita kan udah Belum. lama nggak ketemu, Oh, jangan capek. iya. Adik-adik di rumah capek nggak? Oh Enggak. katanya baru bangun masa capek. Oh iya sih. Nasa, kita ada lagu lagi loh. Udah apa tuh? Tadi kan Rasa Fena bilang kasih Tuhan itu bertambah-tambah dalam hidup kita. Itu berarti Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. luar biasa dan Tuhan yang baik sekali. Kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Langsung Ayo, lihat ayo, tangannya. Jempolnya keluarin. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo, Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ayo, baik,
Lause. Iya. Dia sudah mati buat kita dan luar biasanya dia bangkit untuk kita dan kita menang atas dosa. Iya, Lause. Ada lagunya kan? Ada dong. Lagunya apa ya, Lause? Ku menang, ku Wah, menang. adik-adik bisa kan lagu ini? Semuanya. Ayo, semua bangkit. Iya, kayak tentara. Iya, Lause. yang semangat Tentara ya. berdiri semuanya. Ayo berdiri. Ih, ada yang enggak tuh? Berdiri. Oh, berdiri. Iya, berdiri Lause. Ku menang, ku menang. Tuh, dua. Ayo. Ya, ayo, gerakannya. Jalan kakinya, maju jalan. Masih pemanasan Lause. Jalan. Semangat ya. Senyumnya mana? Ya, lah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke Lause. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mulutnya harus ditutup. Dengarkan yang baik, siapkan hati. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, sudah tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk Lause ini ajak kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya Lause Nobel ya. Yuk. Ya. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami dan yang kami kasihi, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang teramat baik bagi kami. Hari ini kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami mau duduk tenang dan menikmati firman-Mu dengan sukacita. Kami percaya bahwa firman-Mu yang akan kami dengarkan ini akan memberkati setiap kami. Berkati juga Lause-Lause yang akan menyampaikan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, Lause Nobel. Gimana Lause? Cerita apa nih sekarang? Nah, sebelum Lause ini cerita, Lause ini punya pertanyaan, minta dibantu dong. Apa itu Lause? Ngingetin, belajar mengingat nih. Oke. Gereja kita itu kan sering melakukan ada perayaan-perayaan tuh, perayaan gereja. Boleh bantu nggak kira-kira hari-hari raya apa aja sih yang sering kita lakukan di gereja kita? Oke Lause. Saya mulai dari ini Lause. Kelahiran Tuhan Yesus yang pertama. Itu hari Natal. Adik-adik pasti tahu juga kan? Yang kedua itu adalah setelah Tuhan Yesus lahir pergi melayani, Tuhan Yesus itu akhirnya disalibkan langsung. Yes. Itu adalah hari Jumat Agung. Oke. Kemudian setelah Tuhan Yesus mati, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Itu adalah hari Paskah Lause. Yes. Cari telur kita. Nah, Yang keempat itu setelah bangkit Tuhan Yesus akhirnya pulang Lause. pulang kemana? Naik ke surga. Oke. Naik ke surga kenaikan Tuhan Yesus. Selesai ya Lause acaranya. Yakin? Yakin? Yakin cuma 4. Yakin banget Lause. Adik-adik, yakin cuma 4. Iya kan? Bener. Bener. Emang ada lagi Lause? Ada. Apa Lause? Hari ini loh, Hah? tepat hari ini. Hari ini. Kita juga merayakan hari raya gereja satu lagi. Apa lagi itu ya Lause? Adik-adik mau tahu nggak apa? Rasulullah mau tahu nggak? Mau dong.
hari ini, tepat hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Oh iya, Nah, ingat ingat Pastor, kan? ingat. Mau tahu nggak hari Pentakosta itu hari apa? Kalau dari namanya sih Lause, di sekolah itu belajar penta itu artinya 5 ya Lause. Nah, Artinya 5 hari. are you sure 5 hari? 5 hari apa ya? Yakin 5 hari? Apa dong Lause? Bukan 5 hari, tapi 50. Oh. Artinya hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Oh gitu Lause. Nah, hari ke-50 Tuhan Yesus bangkit itu disebut hari Pentakosta. Tapi juga merupakan hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Oh, I see. Nah, Lause Nobel, waktu Tuhan Yesus naik ke surga itu, adik-adik, Tuhan Yesus ada janji loh sama murid-murid Tuhan Yesus. Nah, emangnya ada janjinya Lause? Ada. Perasaan Tuhan Yesus waktu naik ke surga ya naik aja gitu Lause. Oh. Ketutup, hilang deh. Tuhan Yesus janji. Apa janjinya? Emangnya cuma papa mama yang bisa janji sama kita? Emangnya cuma Lause yang bisa janji ke adik-adik? Tuhan Yesus juga punya janji kepada murid-muridnya. Dan janji Tuhan Yesus itu janji yang pasti ditepati. Kalau Lause Reni janji sama Lause Nobel itu bisa nggak ditepatin? Bisa, pasti. Kalau Lause Reni janji sama anak-anak bisa nggak ditepatin loh? Ya kan? Iya. Tapi Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji dan murid-muridnya percaya bahwa janji Tuhan Yesus itu pasti ditepati. Janjinya apa Lause? Janjinya adalah Tuhan Yesus bilang begini, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, nanti Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk turun ke dunia ini. Ngapain? Untuk menolong orang-orang yang di dunia ini, untuk menghibur kita, karena Tuhan Yesus kan sudah nggak ada lagi sama kita. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Jadi Roh Kudus itu yang dikirim ke tengah-tengah dunia ini untuk menolong kita sebagai penolongnya kita gitu loh, Lause Nobel. Gitu loh adik-adik. Terus. Nah, makanya ini sekarang Lause ini mau cerita. Nah, waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus itu mereka pulang ke Yerusalem. Mereka berkumpul di satu rumah, di loteng kata. Kalau di Alkitab dibilang di atas loteng. Nah, mereka berkumpul di loteng itu. Semua mereka jumlahnya nggak sedikit loh. 11 kan Lause, murid Tuhan Yesus. Bukan cuma 11. Di luar daripada murid Tuhan Yesus, ada teman-teman mereka juga, murid-murid yang lain yang juga ikut waktu itu. Bukan cuma 11 orang. 20? Lebih. 50? Lebih. Terus berapa dong? Banyaknya, jumlahnya tuh 120 orang. Wow. Berarti ruangannya gede banget ya Lause ya? Kebayang nggak? 120 kira-kira segede ruang ibadah kita di sekolah minggu yang di basement itu. 120 kira-kira cukup deh, kira-kira segitu deh gedenya. Nah, mereka berkumpul di situ. Setiap hari selama 10 hari itu mereka itu berdoa. Terus ngapain lagi Lause? Memuji Tuhan. Setiap hari loh itu yang mereka lakukan. Berdoa, memuji Tuhan. Dan mereka menanti janjinya Tuhan itu karena mereka benar-benar percaya Tuhan yang mereka percaya yang sudah bangkit itu, sudah naik ke surga itu pasti akan menepati janjinya. Wah, mereka taat ya Lause ya? Taat banget, kebayang. Kayak kita nih sekarang. Sekarang kan kita tuh lagi musimnya Corona beneran. Boleh keluar rumah nggak main-main di luar? Oh, nggak boleh Lause. Nggak boleh, harus diam di rumah. Harus kan? di rumah terus. Bosen nggak? Bosen sih Lause. Bosen kan? Adik-adik di rumah juga tuh pasti bosen Pasti Lause. bosen. Main gadget tiap hari. Pasti bosen juga ya kalau kelamaan main gadget juga matanya sakit ya. Pasti kan? Pasti. Nah, ini murid-murid Tuhan Yesus 120 orang itu diam di dalam ruangan itu selama 10 hari nggak kemana-mana. Berdoa, memuji Tuhan. Luar biasa. Bosan nggak? Enggak. Kita bisa bosan, mereka waktu itu nggak bosan. Padahal adik-adik tahu nggak? Waktu itu belum ada TV, belum ada gadget, belum ada radio kayak sekarang ada. Jadi buka firman, berdoa, sharing firman tiap hari tuh yang mereka lakukan selama 10 hari. Lalu pada hari yang ke-10 tuh
tiba-tiba ada angin bertiup. Serem loh, Kebayang kalau nggak? tiba-tiba ada angin. Tiba-tiba di dalam ruangan loh ada angin bertiup. Dan bukan cuma mereka yang merasakan angin bertiup itu, orang yang di luar rumah itu pun melihat dan merasakan angin yang bertiup kencang itu. Sehingga orang-orang tuh kepengen tahu, mereka datang ke rumah itu, pengen lihat, pengen tahu gitu. Dan waktu mereka datang, mereka melihat angin yang bertiup itu tiba-tiba ada lidah-lidah seperti nyala api yang menghinggapi murid-murid Tuhan Yesus. Waduh, kebakar dong langsung kepalanya langsung. Kebayang serem kan? Iya, pasti serem banget itu. Ternyata enggak, karena itu adalah Roh Kudus Tuhan yang Tuhan janjikan. Jadi Roh Kudus yang Tuhan janjikan itu sudah datang. Sudah datang berupa lidah-lidah api itu di atas seluruh murid-murid Tuhan Yesus yang ada di situ. Dan orang-orang yang melihat itu mereka, hah? Kok bisa ya? Hah? Kok bisa ada api di dalam ruangan? Dan mereka juga melihat, loh, kok orang-orang itu bicara pakai bahasa-bahasa yang lain? Kalau Lause Leni nih sekarang ngomong sama Lause Nobel pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia dong. Lause Nobel ngerti kan? Pasti ngerti. Adik-adik dong. ngerti kan? Ngerti juga kan? Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu bukan cuma bicara satu bahasa, bahasanya banyak. Waduh. Tapi bahasanya mereka itu, walaupun banyak, orang-orang itu ngerti yang ada di situ. Karena mereka bilang, kok bisa ya? Mereka kan bukan orang sebangsa dengan kita, tapi kok mereka bisa ngomong bahasa kita ya? Mungkin mereka lagi mabuk kali Lause. Biasanya kan kalau orang mabuk itu ngomongnya suka ngaco Lause. Alkitab juga bilang begitu. Orang-orang itu pikir murid-murid Tuhan Yesus itu lagi mabuk. Tapi pada waktu itu ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Bapak Petrus. Dia tampil, dia maju, lalu dia bilang, no. Alkitab bilang gini, dia bilang, no, mereka nggak sedang mabuk. Karena ini baru jam 9 pagi. Nggak mungkin lah Lause Nobel jam 9 pagi orang mabuk. Iya sih. Waktu itu Bapak Petrus setelah ngomong begitu, karena roh Tuhan memenuhi Bapak Petrus berani sekali bercerita kepada orang banyak itu. Cerita apa Lause? Cerita tentang Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi semua orang, Tuhan yang mau datang ke dunia, Tuhan yang bahkan mau mati buat orang-orang yang ada di dunia ini, supaya kita semua yang ada di dunia ini diselamatkan. Bahkan Tuhan yang mau bangkit dari kematian, hidup selamanya, sehingga kita semua bisa menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dan Lause Nobel tahu nggak? Waktu orang-orang yang ada di situ mendengarkan cerita daripada Bapak Petrus itu, hati mereka itu, wah, tenang banget, sukacita banget. Wah, mereka benar-benar mereka tuh senang banget dengar ceritanya Bapak Petrus itu. Dan Lause Nobel tahu nggak? Pada waktu itu, orang yang di sana tuh banyak banget loh. Baru sehari loh Bapak Petrus itu bercerita. Tapi ada banyak orang yang langsung bertobat. 100? Enggak. 200? Lebih. 1000 Lause? Lebih. 2000? Lebih. Waduh, banyak banget dong. Banyak. Bukan cuma 2000. Berapa Lause? 3000 orang. Wow. Dalam satu hari itu, waktu mereka mendengarkan cerita Bapak Petrus, khotbah Bapak Petrus, mereka langsung bilang begini sama Bapak Petrus. Terus gimana dong Pak Petrus? Apa yang harus kita lakukan? Apa jawabannya Lause? Oh, Bapak Petrus bilang begini, bertobatlah. Hah? Tobat? Apa itu Lause? Nggak tahu bertobat itu apa? Buah Lause, buat yang merah itu loh Lause. Tobat buat sambel. Itu tomat. Oh bukan, beda ya Lause. Beda. Terus tobat itu apa dong? Tobat itu adalah kita yang sudah percaya sama Tuhan Yesus itu meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa kita itu dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Terus mereka semua mau Lause? Mau. Bahkan mereka bilang gini, oke Bapak Petrus, kami mau kalau begitu, percaya sama Tuhan itu. Dan kami mau dibaptis oleh Bapak Petrus. Hebat ya Bapak Petrus ya Lause ya? Bukan Bapak Petrus yang hebat. Loh, dari tadi kan Lause ceritanya Pak Petrus yang khotbah. Iya, benar.
Bapak Petrus yang khotbah, tapi bukan Bapak Petrus yang hebat adik-adik. Terus siapa dong? Siapa Lauser? Tuhan. Yes, Oh. Tuhan yang hebat. Tuhan pakai Bapak Petrus untuk jadi berkat, berbicara tentang Tuhan yang baik itu kepada banyak orang. Karena ada roh Tuhan yang sudah memenuhi Bapak Petrus. Sehingga waktu Bapak Petrus cerita, semua orang itu bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Gitu loh Sonobel. Berarti saya bisa juga dong seperti Bapak Petrus. Bisa banget. Adik-adik di rumah juga bisa. Wah, gimana caranya Lauser? Pertama nih, percaya dulu sama Tuhan Yesus. Sudah. Ya, sudah percaya sama Sudah Tuhan percaya Yesus. Lauser. Mengasihi Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Pasti Lauser. Pasti. Adik-adik juga kan? Karena apa? Ketika kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita sudah menerima, mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus yang sama yang diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu juga akan tinggal di dalam hati kita. Oh, gitu Lauser. Nah, jadi bukan cuma orang-orang pada waktu itu yang mendapatkan Roh Kudus Tuhan, Tapi kita juga. kita juga. Gitu. Nah, kalau Roh Kudus sudah ada dalam hati kita, maka Tuhan Yesus akan menolong kita. Roh yang Tuhan punya itu akan menolong kita, memampukan kita, membuat kita juga berani untuk menceritakan Tuhan Yesus yang baik itu kepada banyak orang seperti Bapak Petrus. Oh, gitu Iya. Lauser. Mau nggak? Mau Lauser. Mau, bener. Pasti. Bener ya, mau menceritakan Tuhan yang baik itu kepada banyak orang ya? Mau Lauser. Adik-adik juga mau. Pasti mau. Nah, sekarang lo tanya, di rumah lo Sonobel ada siapa aja? Ada Mbak. Selain Mbak ada siapa aja? Ada tetangga. Ada lagi nggak? Ada oma opa. Ada lagi nggak? Kayaknya itu aja deh Lauser. Sekolah nggak? Di sekolah punya teman nggak? Ada teman-teman juga dong pasti. Walaupun sekarang nggak ketemu sering Walaupun setiap nggak hari ya. ketemu. Iya. Tapi kan pasti punya teman-teman kan? Pasti Lauser. Nah, orang-orang yang Lauser Nobel sebutin tadi tuh, adik-adik. Adik-adik juga pasti punya kan, seperti yang Lauser Nobel sebutin tadi kan? Sudah pernah nggak diceritakan tentang Tuhan yang baik itu? Nah, itu dia Lauser. Belum. Nah, kok belum? Belum. Nggak berani Lauser, takut. Kan sudah ada Roh Kudus Tuhan di dalam hati kita. Yang Ya sudah sekarang sih udah ngerti Lauser. ngerti ya. Dulu kan nggak ngerti, jadinya takut Lauser. Kalau sudah ngerti, masih takut nggak sekarang untuk cerita? Sekarang sepertinya nggak takut lagi sih. Kok Lauser. sepertinya dicoba ya, Harus pulang ya. dicoba Lauser. Pulang, cari mbak, cari tetangga, cari opa oma, bilang sama mereka. Adik-adik juga tuh sekarang di sebelah kiri kanan adik-adik ada papa mama, ada kakak adik kan. Pertama bilang begini sama mereka, Tuhan Yesus baik loh, Tuhan Yesus mengasihi kamu loh, saya juga mengasihi kamu. Lalu cerita tuh Tuhan Yesus yang baik itu kepada mereka. Jadi berkat buat mereka. Jadi kebaikan Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kita tuh jangan disimpan sendiri adik-adik, tapi harus diceritakan supaya berkat yang sama juga orang lain terima. Adik-adik mau kan? Mau pasti Lauser. Mas Nobi juga mau kan? Pasti mau dong. Karena apa? Karena sudah ada Roh Kudus yang menolong kita untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Nah, itu dia. Hebat Lauser Nobel, adik-adik juga hebat semua. Ada amin adik-adik? Amin Lauser. Amin ya. Kalau ada amin, yuk sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Lauser Nobel akan pimpin kita dengan doa. Oke adik-adik, yuk kita berdoa semuanya ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami dan menguatkan kami hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang telah memberikan setiap kami Roh Kudus Tuhan sebagai penolong kami, yang akan menghibur kami, dan juga yang akan menolong kami untuk boleh menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada setiap orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Thank you adik-adik. Bye-bye. Bye, Tuhan berkati. Adik-adik
sekalian, Losovena harap kalian mendapatkan berkat dari setiap firman yang kita dengarkan pada hari ini. Losovena mau mengingatkan kembali persembahannya, ingat dikumpulkan ke papa mama ya. Untuk ayat hafalan hari ini terdapat di Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Challenge untuk minggu ini adalah kalian membuat video bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kalian kepada mama papa kalian. Nah, video ini dikirim ke Instagram GKA Sion Kids lewat DM. Bisa kan? Pasti bisa lah. Kan kita sudah lama online. Sekian perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.